Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini saya bawakan sebuah cerita dari twitternya @walensky10, kisah yang berjudul Bapak. Dan bagaimana kisahnya? Langsung masuk ke ceritanya. Wati menggenggam erat gagang kursi roda agar tak bergerak, sementara Rian sang adik membantu bapak turun lalu memapahnya naik ke tempat tidur. Bapak, Usti, ujar bapak setelah duduk bersandar di atas kasur. Wati segera mengambil apa yang bapak minta. Rian membuka tirai jendela kamar agar cahaya matahari bisa masuk, tapi bapak keberatan. Jangan dibuka, Yan. Silau, pinta bapak sambil memicingkan mata. Pemuda itu pun mematuhinya. Bapak mau makan? Wati ambilin. Nggak usah. Bapak nggak lapar. Ya sudah, kalau gitu bapak istirahat aja. Nanti sore baru minum obat, ujar Wati sembari menyelimuti bapak yang hanya diam. Rian mengekor di belakang Wati yang melangkah keluar kamar lalu duduk di ruang tamu. Sejenak mereka diam. Wati nampak cemas. Rian tahu apa yang menjadi keresahan kakaknya. Kasihan bapak ya mbak, ucap Rian memecah kebisuan. Wati menghela napas. Aku bingung Yan, kita harus gimana? Sebenarnya aku maunya bapak tetap di rumah sakit. Seenggaknya di sana bapak diobati, keluh Wati. Rian hanya bisa mengangkat bahu pertanda pasrah. Aku juga maunya gitu mbak, tapi kamu kan tahu sendiri, bapak yang minta pulang, nggak betah katanya. Terus kalau nggak ke rumah sakit, mau berobat kemana? Tanya Wati coba mendebat. Katanya sih mau berobat alternatif saja. Pokoknya bapak bilang dia nggak mau lagi ke rumah sakit, sahut Rian. Wati terdiam. Rian pun juga ikut diam. Keduanya lantas hanyut dalam pikiran yang sama tentang bapak mereka. Sudah lebih dari setahun bapak keluar masuk rumah sakit. Namun kombinasi penyakit gula dan paru-paru yang diidapnya kian menunjukkan tajinya. Sosoknya yang dulu angker dengan kumis melintang, kini begitu kurus. Kecanduannya akan rokok serta pola makan yang sembarangan telah menciptakan monster penyakit dalam tubuhnya yang kini meledak bagai bom waktu. Banyak yang bilang, kalau saja bapak dulunya bukan tentara, mungkin dia tak akan mampu bertahan sampai sejauh ini. Namun tubuh dan mentalnya yang keras ditempa selama masa baktinya pada negara membuat bapak mampu melawan semua rasa sakit itu. Bapak mau makan apa? Nanti Wati beliin. Tanya Wati ketika jam makan malam tiba. Apa aja lah Ti, rasanya sama saja. Nggak ada yang bisa nandingin masakan ibu kamu, jawab bapak. Wati tersenyum. Dia setuju. Bagi mereka, masakan ibu adalah yang terbaik di dunia. Tak ada perdebatan untuk itu. Tapi sejak ibu meninggal 3 tahun yang lalu, mereka harus beradaptasi dengan masakan warung yang kata bapak rasanya hambar. Jangankan menyamai masakan ibu, mendekati pun tidak. Al-Fatihah buat ibu. Wati sudah mencoba untuk masak sebisanya. Tapi meskipun bapak tak pernah komentar, namun Wati tahu kalau masakannya belum mampu memuaskan selera bapak. Mbak, besok kita jadi bawa bapak ke tempat Kiroso. Katanya kalau mau ke sana harus pagi-pagi, pasiennya banyak banget. Tanya Rian. Nggak tahu lah Yan. Sebenarnya aku nggak suka bapak berobat ke tempat-tempat begitu. Paling nanti cuma dikasih air putih. Sembuh syukur, nggak sembuh ya udah. Nggak jelas banget, keluh Wati. Rian hanya bisa tersenyum getir. Ucapan kakaknya adalah sebuah kenyataan yang pahit. Memang sejak keluar dari rumah sakit, dia dan kakaknya coba membawa bapak ke sejumlah tempat pengobatan alternatif. Namun hingga kini belum juga menuai hasil yang memuaskan. Situasi itu membuat semangat bapak seolah pudar. Dia kini jadi sering duduk melamun di teras rumah, tempat favoritnya di mana dia dulu sering duduk sambil menghabiskan berbatang-batang rokok sebelum akhirnya penyakit memaksanya berhenti total. Pak, bapak jangan sering duduk di sini, nanti masuk angin. Mending bapak istirahat di dalam, perintah Rian. Bapak bosen Yan, di kamar terus, keluh bapak lalu berbatuk-batuk. Rian cuma bisa diam.
Penyakit memang membuat kondisi tubuh Bapak berubah drastis, tapi tidak dengan wataknya yang keras kepala. Kalau dia sudah punya mau, tak ada yang bisa melarangnya. Namun Bapak bukanlah manusia super. Usianya yang sudah lanjut ditambah penyakit yang terus menggerogoti, membuatnya kini hanya bisa berbaring di tempat tidur. Bertumpuk-tumpuk obat racikan serta sejumlah ramuan dari berbagai tempat pengobatan kini tak pernah disentuhnya lagi. Percuma katanya, membuat Wati dan Rian jadi bingung harus bagaimana. Setelah beberapa bulan, kondisi Bapak kian miris. Dia makin sulit makan hingga harus disuapi. Buang air pun harus dibantu, membuat kedua anaknya makin sedih sekaligus khawatir. Namun tanpa disadari, semua itu merupakan awal dari serangkaian peristiwa yang kelak menyingkap sebuah rahasia yang selama ini tersimpan rapat. Malam itu, Wati yang baru pulang kerja jadi heran melihat Bapak yang sedang duduk di teras rumah. "Loh, Bapak kok bisa duduk-duduk di sini?" tanya Wati sambil mengernyitkan dahi. Tapi Bapak hanya diam, pandangannya kosong, lurus ke depan. Wati makin bingung, tapi juga takjub. Bapak nampak sehat, meski sedikit pucat. Wati langsung duduk di samping Bapak, tapi Bapak seolah tak menghiraukan kehadirannya. Wati kembali lagi ingin bertanya. Dia benar-benar tak habis pikir bagaimana Bapak yang belakangan ini hanya bisa berbaring, kini duduk dengan nyaman tanpa meringis. Namun belum sempat Wati membuka mulut, mendadak muncul wajah Rian yang melongok dari dalam rumah. "Mbak, kamu baru pulang? Itu Bapak di kamar dari tadi nyariin kamu." "Hah?" Wati spontan menoleh. Kosong, bangku di sebelahnya kosong, membuatnya terperangah bagai hilang kata-kata. "Kenapa, Mbak? Kok bingung gitu? Itu Bapak di kamar dari tadi nyariin kamu. Katanya sudah malam begini kok kamu belum pulang," ucap Rian mengulangi perkataannya. Iya, aku baru pulang lembur." "Bapak sudah makan belum?" sahut Wati coba bersikap senatural mungkin demi sembunyikan rasa gugup. "Sudah, tadi sudah makan bubur." "Ya sudah, sana temui Bapak dulu," balas Rian lalu kembali masuk ke dalam rumah. Wati kembali melirik kursi kosong. Kini dia malah jadi merinding. Meski akal sehatnya bilang kalau tadi hanyalah imbas dari rasa lelah, namun hati kecilnya berkata sebaliknya. Apa aku baru saja melihat hantu? Kejadian itu pun akhirnya terlupakan. Hingga beberapa malam berikutnya, Wati mendengar seperti ada suara orang batuk dari teras rumah. Wati menghampiri jendela lalu sedikit menyibak tirainya, mengintip keluar. "Bapak?" Batinnya bergumam heran saat melihat Bapak yang tengah duduk merokok di sana. "Bukannya tadi Bapak ada di kamar, kok bisa ada di luar sambil merokok pula?" Dada Wati jadi berdebar-debar. Dia merasa ada yang tak benar. Sejenak dia diam di situ dengan benaknya yang ribut. Jujur saja, dia jadi takut, tapi penasaran. Akhirnya dia paksakan nyali untuk mengintip sekali lagi. Pelan-pelan dia kembali menyibak tirai dengan tangannya yang jadi gemetar. Wati spontan menjerit. Bapak tiba-tiba sudah berdiri di luar jendela, persis di hadapannya sambil menyeringai. Wati lari terbirit-birit menuju kamar Bapak, tapi di situ dia jadi melongo melihat Bapak yang sedang berbaring di tempat tidur. "Lalu yang di luar siapa?" Lututnya jadi lemas, nyalinya amblas, keringat dingin keluar dari pori-pori, hingga muncul Rian datang menghampiri. "Mbak, kamu kenapa? Kok kamu pucat begitu?" tanya Rian. Wati menjawab dengan suara gemetar sambil menunjuk-nunjuk ke arah luar. "Di teras, Yan, di teras. Ada orang mirip Bapak," jawab Wati terbata-bata. Rian kaget. Dia bergegas memeriksa ke depan, tapi di situ dia tidak menemukan apa-apa. Hanya ada bau rokok yang masih santer tercium. Rian kembali ke kamar Bapak. Wati langsung menyambutnya dengan tatapan mata seolah minta jawaban secepatnya. "Nggak ada siapa-siapa, Mbak. Mungkin kamu salah lihat. Atau barangkali cuma orang yang kebetulan lewat sambil merokok. Baunya ke bawah sampai ke dalam." Wati ingin sekali percaya penjelasan itu. Namun hati kecilnya menolak. Apa yang dilihatnya tadi terlalu nyata. Sudah 2 kali dia begitu. Terlalu janggal untuk dianggap sebuah kebetulan. Esok harinya kondisi Bapak mendadak drop.
Wati dan Rian pun langsung melarikan bapak ke rumah sakit. Setelah itu, selama berhari-hari bapak dirawat di ruang ICU. Namun sejak hari pertama masuk, bapak tak pernah siuman lagi. Dokter bilang kalau beberapa organ tubuh bapak sudah tak berfungsi. Dokter juga bilang hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan nyawa bapak. Bisa dibilang bapak tengah sekarat. Hal itu jelas membuat Wati dan Rian amat terpukul. Meski mereka telah siap dengan kemungkinan yang terburuk, tapi tetap saja mereka tak mau kehilangan bapak. Kamu pulang aja, Yan. Sudah berhari-hari kamu nunggu bapak di sini. Biar aku yang gantian jagain bapak, pinta Wati malam itu. Rian menurut. Dia pun pulang sambil berpesan agar Wati cepat menghubunginya kalau ada apa-apa. Dia masih berharap kalau bapak bisa melewati masa kritis meski kemungkinannya amatlah kecil. Tiba di rumah, Rian ingin langsung mandi. Namun dia kaget begitu melihat seperti ada orang yang sedang duduk di atas ranjang di dalam kamar bapak. Bapak, orang lain mungkin akan lari terbirit-birit, tapi tidak dengan Rian. Dia bukan penakut. Hal itu justru membuatnya jadi penasaran. Benaknya bilang kalau itu bukan bapaknya. Dia pun langsung menyeruak masuk lalu tanpa basa-basi menghardik lantang. Siapa kamu? Pergi dari sini, jangan ganggu. Tapi bapak malah menyeringai. Alih-alih takut, Rian makin meradang. Nyali pemuda yang satu ini memang patut diacungi jempol. Sudah jelas kalau dia mewarisi mental baja dari bapaknya. Rian membaca ayat-ayat suci dengan lantang, sementara bapak masih duduk di sana seolah menantang. Tapi mendadak lampunya berkedip-kedip lalu mati. Rian mundur selangkah. Dia meraba saklar lampu tanpa melihat, sementara matanya terus tertuju ke arah ranjang. Lafalan ayat suci dari mulutnya kian keras, tapi ketika lampunya kembali menyala, bapak sudah hilang, entah kemana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mulut Rian tak henti mengucap. Dipandanginya seisi kamar yang kini kosong. Dia tak tahu apa yang baru saja dia alami, tapi dia merasa kalau ada sesuatu yang tak beres. Pagi-pagi sekali Rian kembali ke rumah sakit. Dirinya tak sabar ingin menceritakan kejadian semalam pada kakaknya. Tapi sesampainya di sana, dia malah disambut oleh Wati dan dokter yang langsung mengajaknya untuk bicara serius. Bapak, kita bawa pulang aja, Yan, ucap Wati. Rian kaget. Sudah gila apa? Dia pun langsung protes tanda tak setuju. Kenapa dibawa pulang? Tanya pemuda itu sedikit tak senang. Barusan aku konsultasi sama dokter. Bapak sudah nggak punya harapan lagi. Kamu inget kan? Bapak pernah bilang kalau bapak nggak suka rumah sakit. Bapak juga pernah bilang kalau bapak nggak mau sampai meninggal di sini. Sahut Wati. Rian membisu. Lidahnya keluh. Meski hatinya menolak, tapi ucapan kakaknya ada benarnya. Bapak memang pernah berpesan seperti itu. Bapak bilang kalau meninggal di rumah sakit akan merepotkan. Bapak memang tak pernah mau menyusahkan anak-anaknya. Sejak dibawa pulang, tetangga tak henti berdatangan demi tunjukkan rasa simpati. Sosok bapak yang selama ini begitu disegani, membuatnya banyak orang ikut prihatin. Apalagi mereka tahu kalau bapak kini tengah menjelang ajal. Lantunan surat Yasin tak henti mengalun dari mulut orang-orang yang duduk mengaji mengelilingi ranjang di mana bapak tergolek di atasnya. Wati tak henti menitikkan air mata, sementara Rian berusaha terlihat tegar meski hatinya pilu. Tapi menjelang tengah malam, tiba-tiba bapak membuka mata. Semua orang kaget. Lalu terdengar suara mengorok dari mulut bapak, bertanda sang malaikat pencabut nyawa tengah menjalankan tugasnya. Bapak, Pak, nyebut Pak, nyebut. Wati meratap sambil menggenggam tangan bapak erat-erat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang-orang mengucap bersahutan coba menuntun bapak menuju kematian yang sempurna. Hingga tak lama berselang, bapak mengembuskan napasnya yang terakhir. Innalillahi. Bapak, Wati menjerit histeris. Rian yang sejak tadi coba terlihat kuat, kini tak mampu lagi membendung air matanya. Malam itu, derai isak tangis mengantarkan kepergian seorang lelaki menghadap penciptanya. Sang pejuang telah pergi. Bendera kuning dipasang, tenda didirikan, jenazah bapak disemayamkan di ruang tamu. Para pelayat terus berdatangan. Sebagian coba menenangkan Wati yang tak henti menangis, sementara yang lain ikut mendampingi Rian yang duduk terdiam di samping jenazah bapak yang ditutupi kain. Nak Rian, semua sudah saya urus. Besok pagi-pagi jenazah bapak kita makamkan, ucap Pak RT. Rian hanya mengangguk.
Pak RT menepuk-nepuk pundak Rian lalu beringsut mundur. Orang-orang terlihat sedih dan murung. Namun semua wajah seketika terperangah saat terjadi sesuatu. Bapak tiba-tiba bangkit. Astagfirullah. Sebagian orang spontan menyingkir ketakutan, sementara yang lainnya hanya diam terpana, bagai terhipnotis sambil menatap dengan pandangan ngeri. Bapak, Wati menjerit histeris. Dia ingin mendekat, namun tubuhnya terlanjur lemas. Sementara Rian hanya bisa melongo persis di samping jasad bapak yang kini duduk berselonjor dengan mata melotot. Suasana berubah jadi mencekam. Suara orang-orang yang beristighfar terus mengudara bercampur dengan rasa takut yang merajalela. Buk! Jenazah bapak tiba-tiba kembali rebah. Untuk sesaat, tak ada yang berani mendekat. Siapa pula yang berani? Jasad bapak kini terbaring dengan mata terbuka lebar. Sampai akhirnya Rian memberanikan diri mengusap mata bapak hingga kembali terpejam. Kemudian datang Ustadz Jailani, sang guru ngaji yang coba meredam situasi. Ayo, nggak apa-apa, nggak perlu takut. Ayo ngaji lagi, usahakan jangan sampai putus. Ucapnya memberi saran yang menenangkan. Meski ragu-ragu, orang-orang pun menuruti permintaan itu. Namun mereka tetap menjaga jarak. Ustadz Jailani coba memberi contoh dengan duduk persis di samping jenazah bapak. Tapi tetap saja tak ada yang punya nyali untuk mengikuti. Menjelang pagi, makin banyak orang yang berdatangan. Kabar tentang jenazah bapak yang sempat bangun langsung menyebar dengan cepatnya. Hingga waktunya tiba, jenazah bapak segera dimandikan lalu dikafani untuk selanjutnya disolatkan. Dan setelah semuanya siap, jenazah bapak langsung dibawa untuk dimakamkan dengan diantar begitu banyak orang yang berbisik-bisik. Malam itu, malam pertama tanpa bapak, Rian dan Wati duduk muram. Tak sepatah kata pun terucap dari mulut keduanya yang sejak tadi bungkam. Rumah yang dulunya hangat kini jadi sepi dan dingin. Kamar bapak yang kosong meninggalkan berjuta memori. Semuanya terasa tak sama lagi. Entah butuh berapa lama hingga duka ini bisa hilang. Namun yang pasti, semua tentang bapak akan selalu terkenang. Lebih baik kamu tidur, Mbak. Sepertinya kamu kecapean, ucap Rian memecah keheningan. Wati mengiyakan. Dia pun langsung masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintunya dari dalam. Rian duduk melamun di ruang tamu. Kejadian kemarin sungguh mengusik hati. Bagaimana bisa jenazah bapak mendadak bangun lalu melotot? Ada apa ini? Ada yang memberi alasan logis dengan bilang kalau tubuh orang mati bisa saja bereaksi beberapa jam setelah kematian. Tapi banyak juga yang bilang kalau bapak mati suri. Entah mana yang benar, Rian tak tahu. Sejak tadi Rian ingin sekali membicarakannya dengan Wati. Rian tahu kalau kakaknya juga punya keresahan yang sama. Tapi dia pikir ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Duka ini sudah terlalu berat. Dia tak ingin menambahkannya dengan sesuatu yang makin membebani pikiran. Rian memutuskan untuk pergi tidur. Sudah cukup untuk hari ini. Bukan hanya badannya yang lelah, tapi juga pikirannya. Mungkin dengan tidur semua itu bisa dikurangi sambil berharap bermimpi bertemu bapak dan ibu yang tersenyum bahagia. Entah berapa lama Rian tertidur hingga dia jadi terbangun begitu mendengar suara berdebum keras dari teras rumah. Bruk, bruk, brak. Rian terbangun sembari mengernyitkan dahi. Suara apa itu? Dirinya curiga kalau ada maling yang mau masuk. Dia lekas bangkit lalu melangkah tergesa-gesa mendekati jendela. Namun aroma bunga bercampur kapur barus membuat benak Rian malah jadi bertanya-tanya. Pelan-pelan Rian menyibak tirainya dan langsung terberajat. Ada pocong di kursi teras. Rian bergegas membuka pintu. Hatinya begitu kesal. Bagaimana bisa di saat seperti ini ada orang usil tak punya otak yang coba menakut-nakuti dengan candaan yang tak lucu. Sungguh keterlaluan. Rian ingin segera menumpahkan kekesalannya. Tapi alih-alih marah, dia malah jadi terdiam. Pocong yang tadinya dia pikir hanya boneka, ternyata bukan. Rian bagai kehilangan kata-kata. Sukar dipercaya. Pocong itu duduk bersandar di kursi dengan kain kafan yang masih baru walau sedikit kotor. Bagian kepalanya terbuka hingga menampakkan wajah yang begitu dia kenal. Bapak. Wangi bunga bercampur kapur barus begitu tajam menyengat. Tapi Rian tak takut. Perlahan dia mendekat hingga berdiri persis di depan pocong itu. Sebentar dia perhatikan lekat-lekat. Dia ingin yakinkan diri kalau dia tidak salah lihat.
Tapi itu benar-benar jenazah bapaknya. Bagaimana bisa? Lalu mendadak Wati muncul dari dalam rumah. Rupanya dia juga ikut terusik lantas terbangun. Seketika dia memekik histeris. "Bapak!" Wati pun terkulai pingsan. Rian sigap membopong tubuh kakaknya masuk ke dalam rumah. Teriakan Wati memancing para tetangga untuk berdatangan. Sama seperti Rian dan Wati, mereka pun ikut terperajat. Ya Allah! Tempat itu pun seketika gempar. Orang-orang berduyun-duyun berdatangan lalu berkerumun sambil terheran-heran menyaksikan jenazah bapak yang duduk bersandar di kursi teras. Semua bergidik ngeri, menerka dan menebak apa yang sebenarnya telah terjadi. Rian tak ingin jenazah bapaknya jadi tontonan. Dia segera meminta tolong Pak RT dan beberapa orang untuk membantunya membawa jenazah bapak masuk ke dalam rumah. Rian masih tak habis pikir, kenapa jenazah bapak bisa ada di sini? Siapa pula yang telah berani membongkar makam bapaknya? Apa maksudnya? Lalu bagaimana cara orang itu membawanya? Sama sekali tak ada saksi mata. Dia ingin sekali melaporkan kejadian itu pada polisi. Kehormatan bapaknya benar-benar telah tercoreng. Apa salah bapak? Setahunya bapak tak punya musuh. Semasa hidupnya bapak dikenal sebagai orang yang baik dan tulus. Apalagi melihat Wati yang terus menangis, hati Rian makin nelangsa. Apa tidak cukup semua duka ini mereka terima? Tapi Rian tak mau memperpanjang masalah. Dia masih berduka. Lalu atas saran Pak RT dan Ustadz Jailani, jenazah bapak pun kembali dimakamkan di antara suara sumbang orang-orang yang bergunjing. Oke, cukup sekian untuk kisah kali ini. Nantikan part selanjutnya hanya di Kabar Mistis. Dan buat teman-teman, mohon dukungan channel ini dengan subscribe dan like setiap videonya agar kedepannya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.